Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang cacat pada komoditas segar dan produk olahan. Capaian pembelajaran untuk materi kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat lingkup dari kategori cacat produk, dan mahasiswa harus mampu menganalisis berbagai faktor penyebab yang dapat menyebabkan cacat pada produk, baik itu produk segar ataupun pada produk pangan olahan. Di pertemuannya kita sudah mempelajari bahwa memang mutu dari produk pertanian segar ataupun produk olahan itu memiliki keberagaman mutu, ya. Nah, bicara tentang mutu, maka cacat ini merupakan salah satu kategori dari tingkatan mutu, ya. Cacat ini berarti produk itu tidak memiliki karakteristik mutu yang sesuai dengan standar, entah kondisi fisiknya, ataupun kondisi kemasannya, ataupun komposisi kimia ataupun gizi yang terkandung di dalamnya. Nah, produk yang baik itu dapat kita kategorikan sebagai produk normal atau produk tidak cacat, atau juga bisa kita katakan produk tersebut standar, sesuai dengan standar. Kemudian bila terjadi penyimpangan yang mengakibatkan produk tersebut tidak baik atau tidak normal, maka penyimpangan itu kita kategorikan dengan cacat ataupun abnormal. Nah, cacat di sini, baik komoditas ataupun produk, itu bisa menyangkut dari bentuk fisiknya, ya, bentuk produknya, kemudian ukurannya, karena ada saja produk ataupun komoditas segar yang ternyata setelah dipanen mempunyai ukuran yang tidak biasanya, seperti ukuran panen umumnya. Ataupun sifat-sifat dan atribut mutu pada produk, ya. Jadi, misalnya suatu komoditas segar, misalnya pisang, begitu panen dia bukan yang berwarna kuning, tapi misal berwarna merah. Nah, itu kita bisa kategorikan sebagai cacat, ya, karena ada sifat dari ataupun atribut mutu itu yang menyimpang dari kondisi yang normal. Nah, cacat bentuk itu memperlihatkan penyimpangan dari bentuk yang normal. Kalau cacat bentuk, berarti kita bisa mengamati secara visual, melihat bagaimana produk yang bagus, yang kemudian kita bandingkan dengan produk yang cacat. Nah, kita bisa melihat cacat bentuk dari ilustrasi berikut, ya. Yang sebelah kita bisa lihat bahwa ini adalah produk normal, ya, yang tidak mengalami cacat, ya. Bisa kita lihat bentuknya lonjong dan permukaannya itu halus, ya, tidak ada corak ataupun kerutan. Tapi kalau kita lihat ke gambar B, ini merupakan kategori produk segar yang mengalami cacat, ya, karena mempunyai permukaan yang berbeda dengan komoditas normal. Yang di gambar B bisa kita lihat bahwa ternyata pada permukaan telur itu terdapat kerutan, ya. Nah, ini merupakan kategori cacat karena secara bentuk itu berbeda sekali dengan produk-produk yang normal, ya. Entah ini dapat disebabkan oleh penanganan yang kurang bagus ataupun dari varietasnya, ya. Karena memang banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi cacat produk, apalagi bentuk. Ya, ini ilustrasi pertama kita bisa melihat dari telur ayam. Kemudian ilustrasi yang kedua ini merupakan cacat bentuk dari komoditas segar, yaitu buah lemon, ya. Bila kita lihat sini antara gambar A dengan gambar B, manakah yang dikategorikan sebagai produk normal? Nah, untuk produk normal tentunya kita sudah meyakini bahwa gambar B ini adalah produk normal karena bentuknya seperti yang umum kita lihat di pasaran, ya. Nah, sedangkan untuk gambar A ini buah lemon yang memiliki bentuk yang seperti memiliki 4 kaki, ya. Nah, ini merupakan salah satu kategori cacat bentuk,
ya, cacat pada produk lemon. Karena dia memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan produk normal, ya. Misalnya kita bisa melihat berbagai jenis produk lain. Seperti ini ada apel, ya, bentuknya seperti kembar siam, ya, ada dua seperti itu yang menyatu. Kemudian ada wortel, ya, yang harusnya dia lurus tapi ini dia malah bercabang, ya. Kemudian buah lemon juga seperti gambar yang tadi, ya. Jadi ini adalah contoh yang paling bisa kita amati untuk cacat dari produk segar, ya. Secara fisik kita bisa melihat secara visual. Ini adalah kategori dari cacat produk segar, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, berbeda dengan kategori cacat dari produk segar, produk olahan juga memiliki jenis-jenis cacat tertentu, ya. Ini gambar yang paling sebelah kiri kita bisa lihat, ini adalah defect ataupun cacat untuk produk kaleng, ya. Misalnya untuk produk kaleng ada bagian yang terbuka, ya, kemudian ada bagian yang menggembung, ya. Kalau produk kaleng itu menggembung, maka dia kita kategorikan sebagai produk yang cacat, ya. Kemudian ada lagi penyok, ya, di beberapa bagian kemasan kaleng ataupun bagian kaleng yang sudah mengalami karat, ya. Nah, untuk beberapa industri mereka memiliki standar tertentu untuk kategori cacat, ya, banyak tergantung dari industri yang menetapkannya. Tetapi ini adalah ilustrasi dari cacat produk olahan yang bisa kita lihat secara langsung. Kemudian ada lagi bentuk cacat dari produk olahan, yaitu berupa roti, ya. Ada yang bentuk permukaannya bonyok, ya, kemudian ada yang ukurannya yang tidak simetris antara bagian bawah dengan atas, kemudian misalnya menggunakan tepung berlebih itu bisa terlihat, ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk cacat untuk produk roti. Kemudian contohnya lagi ada nugget, ya, yang ini cacatnya lebih karena proses pengolahannya, ya, terdapat bagian yang gosong, ya. Ini mungkin penggunaan suhu yang kurang stabil sehingganya ada bagian dari produk tersebut yang mengalami kegosongan, ya. Jadi inilah bentuk-bentuk dari cacat dari produk olahan. Sehingga dari sini kalian akan bisa mengambil suatu benang merah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dari cacat produk olahan maupun cacat dari produk komoditas segar. Karena ini berbeda tentunya. Nah, sebagai seorang produsen ataupun pelaku industri, ya, dalam hal ini untuk produk segar dan secara petani, tentu mereka menginginkan produk yang dihasilkannya ini tidak cacat, ya. Karena cacat ini merupakan pemborosan, ya. Jadi seharusnya kita menghasilkan misalnya 1 ton produk yang bagus ataupun seluruhnya diterima masyarakat, tetapi begitu kita menghasilkan produk cacat, maka produk cacat tersebut tidak diterima oleh pasar. Dalam hal ini nantinya akan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan ataupun pendapatan yang diterima oleh produsen. Jadi memang cacat itu sangat dihindari baik itu oleh petani maupun oleh pelaku industri, ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena di samping dapat menyebabkan kerugian secara finansial, ya, tentunya produk cacat ini juga dapat mengurangi citra perusahaan. Bila kita memiliki produk yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu, ketika kita sudah menemukan cacatnya, maka kita sudah tertanam persepsi bahwa produk dari brand ini misalnya itu banyak cacatnya, jadi kita tidak perlu lagi lah menggunakan produk dari brand tersebut. Nah, itulah mengapa kita harus menghindari memproduksi produk yang cacat. Nah, namun cacat produk yang dihasilkan perusahaan kadang-kadang ini tidak dapat dihindari, ya. Memang keberadaan produk cacat, apalagi di skala industri, itu tidak dapat dihindari. Memang selalu didapati produk cacat dalam persentase yang berbeda-beda. Yang dalam hal ini cacat produk ini kategorinya biasanya dalam persentase yang rendah, ya. Namun hal yang bisa dilakukan adalah usaha untuk mencegah atau memperkecil jumlah cacat. Nah, kita harus mengetahui lebih dahulu faktor penyebab produk cacat tersebut. Nah, bila kita mengetahui, menganalisis faktor penyebabnya, kemudian kita bisa mengendalikan faktor tersebut dengan melakukan berbagai improvement
yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cacat. Cacat komoditas ya, ini dapat bersifat ringan maupun bersifat berat ya. Cacat yang ringan atau defective goods itu hanya dapat menurunkan mutu komoditas ya. Nah, ini berbeda dengan cacat yang berat atau spoiled goods. Kalau cacat bersifat berat ini dapat menyebabkan losses atau kerugian karena tidak laku dijual dan harus dimusnahkan atau dibuang ya. Dengan catatan untuk defective good, cacat ringan ini dia hanya menurunkan mutu tetapi masih bisa dibeli atau masih bisa dimanfaatkan ya. Untuk defective goods atau cacat ringan tentunya sedikit lebih baik kalau kita bandingkan dengan spoiled goods. Sebab produk cacat ini masih bisa kita perbaiki ulang dan dijual dengan harga yang sama walaupun memang sama-sama mengeluarkan effort ya, mengeluarkan tenaga, material ataupun biaya untuk melakukan perbaikan dari produk yang cacat tersebut ya. Ini masih lebih baik karena masih bisa dijual dengan harga yang sama misalnya. Nah, dibandingkan dengan spoiled goods, ini produk yang memang memiliki tingkatan mutu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya, sehingga tidak dapat dijual kepada pelanggan. Kalau kita nekat melakukan menjual atau menawari produk cacat kepada konsumen, maka nanti kita sebagai produsen akan kehilangan kepercayaan dari konsumen, dan itu sangat berdampak terhadap keberlangsungan usaha dari produsen. Nah, dengan kata lain, maka kalau kita menjual produk yang spoiled, maka akan membuat perusahaan menjadi rugi, karena membuat stok jual itu akan berkurang dan berakibat pada penurunan omset ataupun pendapatan dari produsen. Nah, biasanya di industri itu dilakukan proses sortasi, ya, baik dari sortasi bahan baku ataupun sortasi dari produk akhir. Pada saat sortasi, yaitu proses memisahkan produk cacat dari yang produk normal, ya. Dan aspek cacat ini memiliki peranan penting untuk menghasilkan kelas mutu. Nah, di sini misalnya kita sudah memisahkan produk cacat dari produk yang normal, ya. Kemudian adanya grading. Grading ini pengkelasan mutu berdasarkan berapa banyak cacat yang dihasilkan, ya. Contohnya di sini kita punya standar grade A, di mana dalam suatu kemasan tertentu atau dalam setiap batch produksi tertentu itu tidak dihasilkan sama sekali cacat. Maka itu kita kategorikan sebagai grade A. Tentunya biasanya grade A ini atau grade yang prima ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan grade yang di bawahnya. Kemudian ada grade B, di mana produk yang dihasilkan itu misalnya maksimal hanya 1% yang mengandung produk cacat. Kemudian grade C, produk cacat yang dibolehkan itu maksimal 5%. Tetapi misalnya cacat yang lebih dari 5%, ya ini persentasenya baik dari satuan fisik ataupun jumlahnya, itu reject lebih dari 5%, maka itu dikategorikan sebagai reject. Ya. Jadi begitu penting kita untuk melakukan pengendalian dari proses produksinya agar tidak menghasilkan produk yang cacat. Nah, selanjutnya, tidak semua produk cacat itu bisa disempurnakan lagi. Ya, maksudnya, produk cacat juga mungkin bisa diperbaiki, namun tidak seperti produk yang layak jual semestinya. Ya, karena produk cacat itu karakteristiknya akan berbeda sekali dengan produk yang layak jual. Ya, walaupun kita perbaiki, tetapi banyak effort yang diberikan untuk menyamai mutu dengan produk yang normal. Nah, dengan begitu, untuk produk-produk cacat, itu biasanya akan dijual dengan harga miring atau harga yang lebih rendah menggunakan gimmick diskon. Nah, tentunya ini hal yang umum kita temukan. Misalnya ada flash sale atau kemudian diskon besar-besaran. Mungkin kita perlu sedikit curiga terhadap hal tersebut. Mungkin produk yang dijual ini produk yang cacat, ya. Namun kita sebagai konsumen itu tidak begitu mengetahui, karena cacat itu umumnya adalah produk yang mengalami perubahan ataupun fisik yang tidak sesuai dengan produk normal, ya. Dan biasanya kita sebagai konsumen tidak terlalu melihat hal seperti itu. Dengan gimmick diskon ini tentunya akan lebih baik, ya, sedikit lebih baik kita menjual murah namun masih mendapatkan sedikit keuntungan dibandingkan produk tersebut dijual secara umum atau dengan harga yang normal, tetapi pada ujungnya atau pada akhirnya itu menyebabkan kekecewaan pada pelanggan, ya. Jadi kita harus benar-benar memproduksi suatu
barang yang bagus ya atau barang yang standar, dan begitu diberikan kepada konsumen itu memang produk yang baik, bukan kita memberikan produk yang cacat, karena dampaknya akan sangat besar, yaitu kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan pelanggan akan kecewa. Nah, trik ini untuk gimmick diskon dari penjualan produk cacat ini sudah umum digunakan oleh perusahaan besar, dan ini juga menjadi salah satu alternatif cara agar perusahaan itu produknya semua terjual. Nah, di sini kita akan sedikit meringkas apa sih perbedaan cacat produk segar dan cacat produk olahan. Ya. Jadi, pada cacat produk segar itu dapat terjadi saat sebelum panen, pada waktu panen, dan setelah panen. Ya. Cacat produk segar dapat disebabkan oleh pengaruh genetik, fisiologis dari tanaman tersebut, kemudian keberadaan hama di lingkungan ladang pertanian, kemudian patologik, mekanik, dan benda-benda asing. Nah, kemudian dari produk olahan, cacat itu dapat terjadi selama proses pengolahan, selama penanganan ataupun pengaruh dari bahan bakunya. Ya. Kemudian cacat produk olahan ini berkaitan langsung dengan cara pengolahan dan penanganan produk selanjutnya. Kita akan masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan cacat pada produk. Ya, dalam hal ini kita bisa membagi beberapa faktor penyebab itu dengan 6M. Ya, ini adalah singkatan dari pengaruh dari manusia, man, dari material, kemudian dari metode kerja, ya, pengaruh dari mesin, dan mother nature ataupun pengaruh dari lingkungan. Ya, faktor-faktor ini yang memang berpotensi untuk menyebabkan kecacatan pada produk, baik produk segar maupun produk olahan. Kalau faktor manusia misalnya, ini dipengaruhi oleh kemampuan si pekerja atau pengetahuan dan pengalamannya. Ya, karena tentunya kalau misalnya kita meng-hire atau menggunakan karyawan yang belum memiliki skill atau pengetahuan ataupun pengalaman, maka cara kerjanya akan berbeda dan memungkinkan dia menghasilkan produk yang cacat ataupun menyebabkan cacat. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari bahan baku atau material. Ya, ini tergantung dari kualitas bahan yang kita gunakan, ataupun varietas, ataupun jenisnya dan genetiknya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari metode kerja. Ya, ini berkaitan dengan proses produksi yang dilakukan ataupun penanganan bahan pada saat proses produksi. Kemudian yang keempat adalah pengaruh dari mesin yang digunakan ataupun peralatan produksi. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa untuk industri yang sudah besar, mereka dominan menggunakan mesin untuk produksi suatu produk olahannya. Tetapi dari mesin ini juga nanti dapat menyebabkan cacat produk. Misalnya ada serpihan dari mesin yang ternyata masuk ke dalam produk, itu bisa juga dikategorikan sebagai cacat. Nah, kemudian pengaruhnya dari lingkungan atau mother nature. Di sini kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, sirkulasi udara ini berpotensi juga untuk menyebabkan kecacatan pada produk segar maupun produk olahan. Berikut adalah referensi yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam pembelajaran untuk materi kali ini. Demikian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat untuk belajar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.